guys, selamat datang di YouTube channel saya kembali. Ya, betul sekali. Saya di sini akan mengupload video kedua saya mengenai web. Saya sudah menjelaskan kenapa di channel YouTube saya ini saya hanya menjelaskan mengenai web. Ya, kita lanjut saja pada pelajaran pertama atau materi pertama. Dalam pembuatan web atau website, kita harus mengetahui apa sih itu website. Oke. Website, web ataupun World Wide Web (WWW) pada dasarnya adalah sistem server internet yang mendukung dokumen yang diformat secara khusus. Dokumen tersebut diformat dalam bahasa markup yang disebut HTML. HTML itu adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Perintah yang mendukung tautan ke dokumen lain, serta file grafik, audio, dan video. Website itu tidak hanya berupa tulisan-tulisan saja. Ada berupa file grafik. File grafik itu dapat kita artikan sebagai foto ataupun gambar, audio, dan video. Baiklah, web digunakan sebagai media informasi. Di dalam setiap orang dapat menyampaikan dan menerima informasi. Cukup dengan membuka alamat website, maka seseorang dapat mengetahui berbagai macam informasi yang tersedia di halaman web tersebut. Bagaimana sih cara membuka web ataupun website? Itu kita buka menggunakan web browser. Web browser sangat beragam. Tapi yang mungkin sangat sering kita gunakan ataupun sangat sering kita jumpai itu adalah yang ini. Dan yang paling familiar di masyarakat itu yang dua ini, Mozilla Firefox dan Google Chrome. Ini bisa kita dapat pada handphone, laptop, PC. Contoh-contoh dari situs web ini itu sangat banyak dan beragam. Ada berupa blog, situs berita online, e-commerce, sistem informasi, dan lain sebagainya. Baiklah, susun dari pemrograman web itu merupakan dari sebuah program yang dirancang oleh seorang programmer. Kegiatan yang dilakukan programmer itu istilahnya adalah programming, dan hasilnya itu adalah pemrograman yang akan kita buat. Oke. Dalam menuliskan atau merancang sebuah web, kita membutuhkan spek komputer ataupun spek laptop. Nomor satu itu yang dibutuhkan adalah prosesor. Prosesor yang baik itu sebenarnya sekarang itu seharusnya di atas i3. Tetapi i3 juga sudah bisa mendukung kok. Yaitu i5, i7, dan i9. I itu diartikan dengan Intel. Intel itu ada namanya Pentium, Celeron, AMD, Cyrix, dan Dell. Yang kedua adalah RAM. RAM ini sangat penting dalam laptop ataupun handphone. Itu tidak hanya ada di dalam handphone ya guys. Yang ketiga itu adalah VGA, Video Graphic Adapter. Mengapa sih kita membutuhkan Video Graphic Adapter dalam pembuatan web? Ya, itu dikarenakan web itu menggunakan file grafik ataupun foto. File grafik itu dapat diartikan sebagai foto, audio, dan video. Makanya kita sangat membutuhkan VGA. Monitor yang kita gunakan atau yang kita butuhkan dalam spek komputer ataupun spek laptop itu adalah LED 17-21. Dan yang kelima sampai ketujuh ini sebenarnya bonus yang sebenarnya kita tidak terlalu butuh tapi kita butuhkan. Pemrograman web dasar, bahasa yang kita gunakan itu ada dua yang sangat mendasar, yaitu HTML dan CSS. Saya akan menjelaskan atau menerangkan HTML dan CSS itu pada video berikutnya. Baiklah, bahasa pemrograman web yang paling dasar dalam pembuatan website adalah HTML dan CSS. Seperti yang saya katakan tadi, itu merupakan dasarnya. Jika Anda ingin menjadi seorang web programmer, maka harus menguasai kedua bahasa ini. Itu dikarenakan HTML itu ataupun Hypertext Markup Language itu merupakan elemen penyusun struktur di dalam website. Baiklah, langkah pertama dalam pembuatan program ataupun website adalah
Satu, hidupkan laptop. Pasti kita semua sudah mengetahui atau tahu cara menghidupkan laptop. Jikapun nanti kita belum mengetahuinya, kita bisa mencari di YouTube ataupun di Google, banyak sekali. Yang kedua adalah mengaktifkan Notepad. Notepad itu adalah sarana atau tempat untuk menyimpan atau mengetik atau halaman kerja kita dalam pembuatan web. Itu tidak hanya tempat pekerjaan itu tidak hanya Notepad ya guys, banyak. Itu berupa Visual Studio Code, bisa menggunakan Atom, bisa menggunakan Sublime Text, Notepad++, dan Regedit. Biasanya di laptop-laptop sekarang itu ada Notepad, ada Notepad++. Notepad++ juga dapat digunakan ya guys. Yang ketiga adalah dengan mengetik struktur HTML. Ini sangat penting dalam penyusunan web browser karena ini adalah badan atau fisik utama dari halaman web. Baiklah, saya akan membantu dalam pembuatan atau memasuk pada Notepad. Kita dapat mencarinya dari sini, search. Kita tinggal klik Not, nah maka akan langsung muncul Notepad. Oke, kita klik open. Inilah tampilan dari Notepad kosong. Kita bisa memasukkan yang tadi, HTML, head atau head tutup, body tutup, dan HTML tutup. Cara menyimpan HTML itu bisa dimanapun. Caranya bisa dengan mengklik file atau simpan, ataupun kita bisa mengklik shortcut CTRL-S. Ini ya, CTRL-S. Baik, kita klik saja. HTML ini bisa kita simpan dimanapun seperti yang saya katakan tadi, tetapi dengan format. Kita ingat dulu, kita buat daripada ini, belajar web, dan kita ubah jenis filenya itu adalah semua file. Kita ganti semua file. Terus kita ketik adalah contoh struktur. Kita tuh harus kita ketik .html ya guys. Itu dikarenakan kita tuh mengetik atau membuat HTML. Ini sudah saya simpan, jadi saya tidak usah simpan kembali. Langkah berikutnya itu klik simpan ya guys, jangan lupa. Baiklah, kita lanjut pada materi. Baiklah, perintah-perintah yang kita gunakan dalam HTML itu beragam, sangat banyak guys. Tapi yang mungkin bakal paling sering kita gunakan atau kita jumpai ini. Ya, sekian adalah materi yang dapat saya sampaikan pada video kedua ini. Itu adalah pengenalan dasar dari apa itu web. Baiklah, jika Anda tertarik untuk menunggu video kedua, yaitu tentang masuk langsung ke dalam cara pembuatan web. Jika Anda tertarik, silahkan klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Baiklah, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Bye-bye.